Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya kasihi dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari yang terik ini adalah bagian dari karunia Allah. Di siang yang penuh barokah ini, kenapa saya bilang ini karunia Allah? Walaupun terik, walaupun panas, walaupun menyengat, ibu masih ditarik oleh Allah. Kalau nggak ditarik oleh Allah, ada halangan sedikit aja. Aduh panasnya, nggak ngaji dulu deh. Aduh terik banget. Aduh, banyak aduhnya. Nggak dulu deh, nanti aja besok ketemu lagi. Berarti belum ditarik tuh oleh Allah. Tapi karena kita masih ditarik oleh Allah dengan penuh semangat dan menginginkan semua amal ibadah kita dinilai oleh Allah menjadi berkualitas untuk menumbuhkan fitrah dan jiwa kita dipanggil oleh Allah ke sini. Oleh sebab itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu yang mulia, kita berada di taman-taman surganya Allah, yaitu di tempat kajian ilmu. Allah kalau ingin memilihkan seseorang, itu Allah milih-milih, Bu. Kalau Allah memilihkan seseorang untuk mengenal dia, menjadi lebih baik akhlaknya, ingin Allah mengangkat derajat keluarganya, itu Allah milih-milih, Bu. Kan beda, kalau Allah baik, Allah enggak pilih kasih. Baik Allah itu, Bu, sama siapa aja baik. Tapi kalau Allah ingin memilih seseorang, keluarganya menjadi mulia, dirinya menjadi lebih baik, diri kita menjadi lebih mengenal Allah, diri kita bisa memahami, menghayati, mengamalkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Itu hanya orang-orang pilihan Allah, tidak sembarangan. Kalau Allah kaya punya rizki, sembarangan Allah bagi-bagi rizki, diaur-aur. Siapa yang mau, siapa yang paling rajin, itu yang paling dapatnya paling banyak. Siapa yang paling gesit ngambilnya dari aku, itu yang paling banyak. Tuh, kalau Allah ngasih rizki, ngasih kasih sayang, itu diaur-aur, Bu. Tidak peduli dia itu ahli ibadah kah, dia itu ahli maksiat kah, Allah kasih silakan yang paling semangat, terserah. Ada azannya, kita niatkan bahwa kita akan salat di awal waktu, dan menurut para ulama salat di awal waktu itu 1 jam pertama. Dan Imam Hambali, para ulama sufi itu lebih suka seseorang menyelesaikan thalabul ilmi dulu baru ibadah. Karena kalau dia berilmu ibadahnya akan berkualitas, akan kuat. Daripada dia tidak belajar kemudian Sholatnya tepat waktu tapi tidak berkualitas. Itu kata Imam Hambali. Saya ngambil beliau pendapatnya yang di awal waktu itu, Bu. Kalau dalam kondisi belajar sedang fisabilillah, itu kita selesaikan terlebih dahulu, ya. Jadi kasih sayang Allah itu diaur-aur, Bu. Diaur-aur. Bahasa saya itu diaur-aur, dibagiin, diobral. Tapi kalau Allah ingin mengangkat keluarga kita mulia,
diri kita mulia. Dengan cara apa Allah mengangkat diri kita mulia? Allah bikin kita mengenal diri kita. Kalau sudah mengenal diri kita, mengenal hati kita. Kalau sudah mengenal hati kita, kita akan mengenal Allah. Yakin kalau sudah kita baru mengenal diri aja ya Bu ya. Kita tahu diri. Itu insya Allah udah disenangi sama orang. Tapi caranya Allah tarik dia supaya mengerti ilmunya. Nah, orang-orang yang pilihan tadi itu hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Allah mengatakan di dalam surat At-Taha ya, "Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada." Kemudian Allah pilihkan dia dengan cara apa? Ditarik. Kalau kita ditarik, Bu, ditarik ke sini, ditarik kemana hal-hal yang diridhoi oleh Allah gitu. Allah pilihkan, Bu. Jadi ada di situ ada kalimat aktif enggak diri kita? Allah pilihkan, Allah tarik. Itu full Allah apa kita, Bu? Allah. Jadi orang-orang yang datang ke sini, tapi ada keinginan, Bu. Allah yang bikin keinginan ibu untuk datang ke majelis ilmu. Allah yang memberikan pilihannya itu. Karena Allah melihat ada titik kebaikan di hati ibu. Ada amal soleh, ada iman, keinginan untuk taubat, untuk mendekati Allah. Ketika ada keinginan, ana inda zanni abdi, aku mengikuti persangkaan hambaku. Ketika kita ada keinginan, ya Allah, kok begini ya? Saya pengen tahu kenapa ya begini. Terus kita beramal soleh, beramal baik. Di situ ada sesuatu yang membuat Allah suka amal ibadah baik kita. Allah tariklah dia ke jalan sesuatu yang akan mengangkat derajat dan kemuliaan diri kita. Kalau kita sudah diangkat derajatnya oleh Allah, Bu, insya Allah keluarganya juga, insya Allah lingkungannya juga, karena cahaya itu akan menyebar. Cahaya, orang yang bercahaya nur kolbunya, karena dia sudah nurnya itu menjadi juru penasehat buat dirinya. Itu nanti bukan hanya buat diri kita aja, Bu. Contoh ya Bu Susilo ya, Bu Susilo ikut pengajian di sini. Mudah-mudahan sudah ada nur di hati ibu. Maka ibu memancarkan cahaya kepada saudaranya. Begitu kan? Memancarkan cahaya ke anak-anaknya, memancarkan cahaya ke suaminya. Begitupun yang ada di sini semua. Ini ada bude saya tadinya, Mbak Suna, kemudian Bude Ela, kemudian Bude Eta. Siapa aja, ibu, tetangga yang tadinya nggak ngaji jadi ngaji, teman nggak ngaji jadi ngaji. Kenapa? Ada faktor cahaya di situ. Cahaya itu memberikan penerangan di alam sekitarnya. Nanti terus makin kuat cahayanya, makin kuat cahayanya. Maka Rasulullah dikatakan anta syamsun, anta badrun. Engkau seperti cahaya matahari dan engkau seperti cahaya bulan. Karena memberikan cahaya, Bu. Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi maka kita harus bisa memberikan cahaya untuk orang banyak. Jangan hanya untuk diri kita aja. Nah, artinya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mulia itu adalah hanya orang-orang pilihan tertentu saja. Innallaha idza ahabbal qauma yufaqihu fiddin. Kalau Allah suka dengan seseorang, maka orang itu akan dipahamkan agama. Kalau Allah suka dengan seseorang, maka orang itu akan datang duduk di kajian ilmu dengan betah. Beda dengan orang yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan. Diajak pun dia pasti banyak alasan. Berarti belum dikehendaki baik oleh Allah. Tapi kita jangan seuzon dulu, maka dikasih dikehendaki oleh Allah, dapat kemuliaan, dapat. Mungkin saat ini belum, nanti besok, nanti tahun depan, nanti terus aja berharap kepada Allah. Jangan pesimis, tetangga kita belum ngaji pada saat ini. Insya Allah pada suatu saat anak kita, suami kita, tetangga kita, orang tua kita, mertua kita, insya Allah semuanya dipahamkan oleh agama. Tinggal nunggu
waktu saja. Yang terpenting adalah diri kita pada saat ini. Begitu Bu, kalau berpikir yang terpenting diri kita pada saat ini, yang lain nyusul. Jadi kita nggak buruk sangka dengan orang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Asarah al-Asmaul Husna Al-Qawiyyu Al-Matin yang ke-55 dan yang ke-56. Al-Qawiyyu Al-Matin, al-quwwatu tadullu 'alal qudratit tammah, kata Imam Ghazali ya. Al-Qawiyyu Al-Matin itu adalah sesuatu sosok yang kokoh, yang kuat, yang menunjukkan kepada selain kekuatan pada dirinya, tapi dia punya kudroh. Kudroh itu artinya kehendak. Kehendak yang sempurna, Bu. Kalau Al-Qawi menunjukkan kekuatan dirinya. Kalau Al-Matin menunjukkan kekuatan serta kehendak yang sempurna. Nah itu bisa dibedain, Bu. Al-Qawi yang menunjukkan kekuatan yang sempurna. Kalau Al-Matin menunjukkan kekuatan dan kehendak yang sempurna. Jadi ini saling melengkapi. Kenapa? Karena ada orang yang punya kekuatannya sempurna. Tapi ketika dia berkehendak nggak bisa apa-apa, dilarang. Ada nggak yang begitu? Manusia itu. Kalau Allah ketika dia punya kekuatan yang maha super luar biasa, saya pingin nih ini nih jadi orang, dari orang biasa aja, kemudian Allah menginginkan dia jadi orang hebat, orang mulia, maka itu akan terjadi karena dia punya kehendak, Bu. Kalau kita dekat dengan Allah, Bu, kita selalu bergantung kepada Allah, Bu. Ketika pada satu saat kondisi kita lemah, tapi kita kuat keyakinannya kepada Allah, Bu, pada suatu saat nanti Allah akan bikin kita kuat. Allah akan berkehendak dengan kehendaknya Allah. Yang dikuatkan oleh Allah, Bu, bukan hanya berbentuk harta aja. Bisa saja orang itu dikuatkan dengan hartanya yang tadinya miskin. Bisa aja orang itu dikuatkan dengan ilmunya yang tadinya bodoh. Bisa saja orang itu dikuatkan dengan keturunan-keturunannya. Tadinya bukan siapa-siapa. Tadinya tidak punya apa-apa. Tapi tiba-tiba anak-anaknya jadi orang semua. Itu kata Allah, aku yang punya kekuatan, aku yang punya kehendak. Ketika kita lemah pada saat ini, yakin ketika kita bergantung hanya kepada Allah, kuat diri kita kepada Allah, Bu. Keyakinan kita kokoh, Bu, kepada Allah. Nanti Allah akan mengokohkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan kekuatan Allah itu, kehendak Allah itu tidak ada yang bisa merubahnya, Bu. Ada orang benci, iri, dengki dengan kita. Ketika kata Allah, orang ini tidak akan aku jatuhkan namanya, maka orang ini tidak akan jatuh. Ada orang yang ingin menyiksa dia, menghinakan dia, memfitnah dia. Ketika Allah berkuasa, punya kekuatan ke orang itu dan punya kehendak, maka orang yang ingin dijatuhkan, disakiti, selama Allah yang menjaga dia, tidak akan terjadi. Itu kenapa kita harus keluar rumah, kita baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ada orang mau nyerempet kita, kata Allah, dia sudah bergantung kepada aku akan jaga. Gak jadi keserempetnya, malah dia yang nyerempet tiang listrik contohnya. Gak niat si orang itu, tadinya sih harusnya keserempet, Bu. Itulah tujuannya doa itu. Supaya apa? Kekuatan Allah itu menghampiri kita. Kehendak Allah yang baik itu menghampiri kita. Kalau manusia punya kekuatan, itu manusia pasti harus bergantung dengan makhluk. Contoh, saya bisa kuat kalau ibu-ibu datang ke pengajian.
Ibu nggak ada yang datang ke pengajian, saya sendirian ngomong, kayak apa? Nggak bisa dibilang majlis taklim, oh, ada kegiatan ini nggak bisa. Saya bisa kuat, agama Allah lewat saya bisa kuat kalau ibu mendukung agama Allah juga, mendukung dakwah juga, dengan harta ibu, dengan tenaga ibu, dengan pikiran ibu, bisa lah saya menyalurkan ilmu saya. Artinya saya butuh dengan makhluk secara jasa dia. Saya butuh dengan makhluk kehadiran ibu. Tapi hati bergantung kepada Allah. Itulah kelemahan kita manusia, Bu. Kalau didukung oleh manusia, dia kuat. Tidak didukung oleh manusia, dia lemah. Ibu, ada seorang gubernur ingin mencalonkan diri. Tidak ada yang mendukung. Jadi nggak dia orang? Nggak jadi. Ada seorang pengusaha. Kalau dia dalam berusahanya tidak ada yang beli barangnya, bisa nggak dia jadi kaya? Nggak bisa. Artinya kalau manusia itu penuh dengan kelemahan, sekuat-kuatnya manusia, kenapa dia kuat? Karena Allah menghadirkan di kolbu orang-orang di sekelilingnya untuk mendukung dia. Kalau Allah cabut aja, nggak laku tumbuh jualannya, nggak bakalan kaya. Kalau Allah mau, dia dirampok orang. Kalau Allah mau, dia harusnya jadi presiden atau jadi menteri atau jadi apa gitu. Kalau Allah mau dia tidak jadi, bisa aja. Tapi kalau Allah mau, dia bisa jadi. Nah, manusia bisa semakin kuatnya kalau ada dukungan. Tapi bagi Allah, didukung sama manusia, nggak didukung sama manusia, dia tetap kuat. Walaupun kita ibadahnya kuat, hebat gitu, tidak menambah keagungan Allah. Jangan karena kita ahli tahajud, Allah bertambah keagungannya ya, kita akan ngikutin apa perintah Allah gitu. Enggak, Bu. Allah mah tetap agung walaupun kita ibadahnya hebat, kuat. Atau dibalik, Bu. Maksiat satu negeri itu, apakah berkurang kehebatan Allah? Enggak berkurang. Itulah makna al-qawi al-matin. Mau kalian beribadah kepadaku, mau jadi orang hebat, orang soleh, orang baik, atau mau kalian maksiat kepadaku, aku tetap kuat. Walaupun kamu tidak mendukung agama aku, kata Allah. Kalau kita dibalik terbalik dari Allah kita ini. Kalau kita tidak didukung oleh manusia, kita nggak bakalan kelihatan jadi apa-apa. Malah kalau yang ada adalah dihinakan. Itulah makna al-qawi al-matinnya Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 79. An-Nisa itu surat keberapa? Keempat. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kebaikan itu datangnya dari Allah. Apapun keburukan yang menimpamu adalah datangnya dari diri kita sendiri. Saking lemahnya diri kita, Bu, kebaikan itu datangnya dari Allah. Ibu bisa bergerak ke sini, ibu bisa ibadah, ibu bisa berinfak, ibu bisa makan, bisa minum. Yang baik semua Allah yang menghadirkan. Ketika kita sakit, kata Allah itu akibat ulahmu sendiri, saking lemahnya kita. Kan katanya sakit izin Allah. Yang mengizinkan Allah, sebab musababnya adalah kita. Kenapa darah tinggi sakit? Karena ketika kita tidak lapang dada, iya, tidak lapang dada nih menghadapi kenyataan. Menghadapi kenyataan itu banyak kecewa, banyak penyesalan. Apa tuh, Bu? Segala macam lah ya yang kita tidak sukai, sehingga tidur tidak nyenyak, ya kan, makan tidak enak, pikiran. Kalau kata orang-orang ahli kesehatan, kalau kita lagi ada masalah, paling gini nih, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, kemudian kita itu katanya darahnya itu mengental.
Kalau sudah darahnya mengental gara-gara pola pikir kita yang tadi salah, akhirnya nanti berdampak kepada kesehatan kita. Allah kasihlah warning di tubuh kita, tiba-tiba darahnya tinggi atau kolesterol. Itu sebetulnya kasih sayang Allah, Bu, supaya kita tidak makin terjerumus. Ini tetap aja sifat amarahnya dipelihara, sifat bergantung ke makhluk dipelihara, akhirnya banyak sakit hati. Itu penyakit, itu warning loh. Tubuh kita ngasih sinyal. Si tubuh aja ngasih sinyal, apalagi Allah. Cuma kadang manusia enggak memaknai, enggak cerdas memaknai sinyal yang ada pada diri kita itu. Jadi yang buruk itu datangnya dari diri kita. Walaupun itu diizinkan, yang mengizinkan Allah, Bu. Cuma sebabnya adalah diri kita. Jadi kalau sakit banyak istighfar. Sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita ikhlas, ketika kita ridho ya, bukan ikhlas ya. Ketika kita sakit berarti padanan kalimatnya adalah ridho. Karena sesuatu yang menghampiri kita itu namanya disikapi dengan ridho. Kalau ridho, Bu, dosa-dosa diangkat, bersih. Setelah kata Allah, kamu siap untuk sehat kembali. Insya Allah Allah kasih kesehatan. Tapi kalau belum siap untuk memaknai cerdas warning yang dikasihkan dalam diri kita, ya tetap aja penyakit itu akan hadir ya. Tapi ada yang penyakit bisa gerak sana sehat afiat ya, Bu ya. Artinya apa? Ujian itu untuk mengangkat kemuliaan dirinya. Intinya baik semua, Bu. Ngangkat dosa baik nggak? Dibuang dosa-dosa kita. Baik. Dosa udah nggak ada, masih aja diuji sama Allah, dikasih sakit contohnya, dikasih kekurangan uang rizki, dikasih kekurangan kasih sayang oleh suami, dikasih kekurangan perhatian oleh orang-orang sekitar kita. Ketika kekurangan itu kita maknai dengan ridho, itu mengangkat derajat. Nah, ketika kita hal-hal yang menyakitkan tadi menghampiri kita, baik apa buruk, Bu? Jawabnya tegas, Bu. Baik. Yang Bu kayaknya ragu-ragu gitu. Takut, Bu bilang. Gak usah takut, Bu, karena itu akan menghampiri kita. Gak usah takut, yakin. Kalau Ibu jawabannya yakin, Allah mengikuti keyakinan kita. Aku angkat derajat orang ini. Pulang dari sini ngeknok, anaknya nyebelin. Tapi kita sudah punya ilmunya, Bu, tenang aja. Suaminya kok jemberut ya. Padahal aku udah capek nih ngaji gitu ya. Ngeknok. Itu Allah akan uji kualitas keimanan kita setelah kita ngaji. Kalau sukses dibuang tuh yang tadi, diangkat lagi. Ujiannya akan tetap ada, beda. Semakin tinggi, makin tinggi. Kayak orang lah, Bu, ujian itu ada S1, ada S2, ada S3, begitu, Bu. Ibu mau SD terus? Enggak kan? Siap, Bu, dikasih ujian oleh Allah. Jangan, ya Allah angkat derajat hamba, tapi jangan dikasih musibah ya Allah. Gimana caranya? Kata Allah, harus ada ujian, harus ada musibah dulu. Baru ketahuan kualitas kita seperti apa. Enggak apa-apalah, Bu, dikasih ujian musibah oleh Allah. Yang penting kita mulia di sisi Allah. Yang penting kita meninggalnya husnul. Itu aja udah. Ujian akan terus ada selama kita mampu menjawabnya. Insya Allah ketika menghadapi ujian kita bahagia. Kayak rumus ujian itu, Bu ya, kan yang salah bukan jawabannya ya, bukan soalnya, apa jawaban? Soalnya. Diam aja ya. Yang salah itu jawabannya. Iya. Jawabannya kan. Iya. Yang salah jawabannya. Kenapa dia salah menjawab? Nggak punya ilmu. Karena nggak belajar, nggak punya ilmunya. Kalau yang punya ilmu ketika diuji, Bu, saya pernah
pernah ujian tafsir, ilmu tafsir. Tapi jangan yang sukses dulu ya. Saya pernah ujian bahasa Inggris sama matematik. Itu pelajaran favorit saya. Bu Nida langsung begini. Kalau gurunya nggak ada. Tidak tahu. Kalaupun ada saya sering bolos. Nilainya paling gede 4. Bukan paling gede. Paling gede itu 6, Bu. Itu belajar, Bu. Kalau nggak belajar 2, 3 gitu. Itu yang nggak suka. Maka ketika ngisi keringetan, lihat kiri ada yang pinter, Bu, sebelah sini pinter matematik, sebelah sini pinter bahasa Inggris. Tapi dia giniin ngisinya. Aduh, keringetan saya. Dia santai aja, senyum-senyum gitu. Saya balas dendam, Bu. Ketika pelajaran tafsir, ilmu tafsir, saya ngapal ayat-ayat, hadis segala macam kata para ulama. Saya ngisi dengan tenang. Di situ saya giniin juga tuh. Artinya apa, Bu? Kalau kita punya ilmunya, punya keyakinan di sini, amal soleh kita kenal sama Allah, dikasih ujian, jreng, pulang dari sini 5 contoh. Ya. Santai aja. Ya Allah, ini yang dihadirkan oleh Engkau. Senyum, Bu. Bisa jawab ujiannya. Kata Allah, ini nih yang sukses, naikin lagi. Tuh, ya Bu ya, punya ilmunya. Di mana tempat kita belajar? Salah satunya majelis taklim. Salah satu. Sekarang kan belajar banyak di YouTube juga banyak. Tapi mencari guru yang membuat keyakinan kita bulat, kuat, itu sulit. Kalau cari guru, Bu, mau di YouTube kayak, mau di majelis taklim kayak, cari guru yang membuat keyakinan kita kuat sama Allah, bulat, gak ragu-ragu, gak ngawang-ngawang gitu, yang jelas. Karena pengaruh keyakinan yang memberikan ilmu kepada kita itu akan sangat luar biasa pengaruhnya. Berpengaruh, Bu, karena al ilmu nurun. Kalau dulu kita suka melesetin al ilmu turun katanya. Tapi emang ada benarnya, Bu. Kalau gurunya yakin, gurunya bulat sama Allah ngajarinnya, membuka mindset kita untuk lebih kuat yakin kepada Allah, itu pasti akan menular. Nurun. Maka disebut al ilmu nurun. Itu bukan turun ke bawah, Bu. Maksudnya bercahaya. Cahaya itu memancar dari kalbu seorang guru yang kuat keyakinannya kepada Allah, akan menembus ke dalam hati kalbu jamaahnya. Tapi kalau guru ngajarinnya ya dipraktekin juga kagak sama dia, contohnya ya Bu ya, kurang gitu keyakinannya sama Allah, akhlaknya juga aut-autan gitu ya Bu, itu jauh gitu. Jadi ke sini ya tentang kekuatan, tentang guru jadinya tadi. Karena saya kalau dengerin dari guru saya begitu. Kita bertanya, Bu, ke guru saya, apa sih yang membuat kok chemistry-nya tuh kuat gitu, Bu, kalau ngajar? Kita tuh jadi pengen ngamalin gitu. Kata dia, Bu, saya berusaha mati-matian untuk mengamalkan apa yang saya ajarkan. Kalau bisa sebelum diajarkan ke jamaah saya praktekin dulu katanya. Kalau dia ngajarin tahajud, dia tahajud dulu, Bu. Kalau dia ngajarin ikhlas, berusaha mengolah kalbunya bagaimana untuk ikhlas. Dia serahkan semuanya sama Allah, udah berserah diri, mau diapain aja sama Allah, terserah ya Allah. Dia mau udah begitu, Bu. Kalau saya belum kayaknya. Saya pengen ya sedang berusaha ke sana. Artinya mau baik, mau buruk itu baik di mata Allah. Jadi kita ridho menghadapinya. Ternyata ridho itu nikmat, Ibu. Ridho itu nikmat. Kita kan kajiannya di Senin sama Kamis yang dalam ya. Lanjut ya Bu ya. Man 'amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Kalau tadi kita Allah punya kekuatan, tidak ada yang mempengaruhi Allah ya Bu ya. Kalau kita punya kekuatan harus ada yang mempengaruhinya. Tidak bisa kita kuat dengan sendiri, harus berjamaah.
Kita tidak bisa dapat kemuliaan kalau kita tidak beramal soleh. Kalau kita beramal buruk, kita akan dapat imbasnya. Begitu kata Allah di dalam Quran surat Fussilat ayat 46. Barang siapa beramal soleh untuk dirinya, ibu senyum untuk diri ibu sebetulnya. Sudah baik sama dia nggak senyum. Loh, senyum itu untuk diri kita. Kita bersedekah kepada dia. Siapa yang mengganti sedekah kita, Bu? Allah. Ibu dapat kemuliaan setelah senyum. Cuma mungkin kita belum menemukan di mana letak kemuliaan itu. Walaupun di depan kita nggak senyum. Ibu ngasih uang, infak keliling di sini di Majlis Alim sekian, sekali datang sekian. Itu ada kemuliaannya kata Allah untuk dirimu, bukan untuk aku kata Allah. Aku nggak butuh. Allah tuh nggak butuh rezeki kita. Ketika kita berinfak itu untuk diri kita, Bu. Kita mau ngadain maulid nih. Ibu infak ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300. Itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri kemuliaannya, kehebatannya, pertolongan Allah akan datang kepada kita, mengalir pahalanya ke kita. Syafaat Rasulullah akan menghampiri kita. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang akan didapat oleh kita, Bu. Jadi intinya buat kita bukan buat orang lain. Inti hakikatnya, Bu, hakikat. Hakikat itu kan sesuatu yang mendasar, kebenaran yang paling dalam gitu, hakikat itu. Baru nanti imbasnya keluar yang lain. Seperti itu. Kata Allah juga di dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu mau jadi penyabar, kalau mau jadi pemaaf, kalau mau jadi orang yang suka nolong orang dermawan, kalau kamu mau rajin ibadah, kamu mau rajin belajar, itu untuk kamu kata Allah. Kalau kamu gak mau belajar silahkan jadi orang bodoh. Kalau kamu tetap mempertahankan sifat ego kamu, ujub kamu, dengki kamu, kata Allah silahkan. Itu kamu sendiri nanti yang akan merasakannya. Karena dosa itu mengundang masalah. Tuh rumus, Bu. Dosa mengundang masalah. Kalau kita tetap dalam kubangan hawa nafsu kita, itu masalah akan berdatangan terus menerus tanpa ada solusinya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Ahqaf, kalau orang-orang yang merasa, nih Bu, kalau Allah merasa kuat wajar, Allah merasa hebat wajar, karena Allah emang berkuasa. Tapi Allah punya sifat mengimbangi kekuasaan kehebatannya dengan al-adl. Walaupun Allah berkuasa, Allah kuat, Allah maha segala-galanya, tapi Allah tidak sewenang-wenang. Dia adil, dia pengasih penyayang, beda dengan manusia. Kadang manusia kalau sudah kuat, sudah kaya, lupa diri. Kadang-kadang manusia tergambar di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 21 sampai 24. Itu Allah menggambarkan bagaimana manusia suatu suku bangsa yang terkenal yang pertama yaitu kaum Ad. Kaum Ad ini, Bu, oleh Allah diciptakan manusia yang paling kuat pada saat itu. Paling kuat pada saat itu. Selain kuat tenaganya, tubuhnya juga tinggi-tinggi 100 hasta, setinggi tiang listrik. Tuh, kuat luar biasa. Kemudian dia punya keahlian membangun bangunan-bangunan dari bahan batu. Itu gunung-gunung, Bu, luar biasa. Dibikinlah jadi apa oleh tangan mereka. Itu Allah menggambarkan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 21-24. Tapi karena kekuatan dirinya, merasa hebat, sombong, maka apa yang terjadi? Mereka maksiat kepada Allah. Maka Allah mengirimkan seorang nabi, namanya Nabi Hud, untuk mengingatkan kemungkaran mereka. Kamu tuh
tuh kalau kamu merasa hebat, kamu tuh punya kekuatan, jangan suka maksiat kepada Allah. Apa yang terjadi? Kata Nabi Hud, kalau kamu begini terus nanti akan Allah kirimkan azab. Karena dia merasa hebat, Bu. Ditakut-takutin, nggak takut, Bu. Saya nggak takut, gunung aja bisa kami tundukkan, Bu. Saking kuatnya kaum Nabi Hud katanya. Itu gunung digoyang-goyang oleh satu kampung rubuh. Saking kuatnya, satu batu besar dilempar mereka mampu, pang gitu, langsung pecah. Maka satu kampung menggoyangkan gunung, kita mau berapa kampung juga nggak bakalan tuh rubuh gunung kecuali pakai alat. Ini pakai tangan dia. Saking kuatnya kaum Ad itu, cuma dia sombong. Jadi kalau ada nih suami kita merasa dia yang nyari duit, ya Bu ya, dia yang berkuasa di rumah kita, kemudian dia sewenang-wenang sama kita, takut-takutin aja, Bu. Kita nggak usah terlalu sedih. Kita nggak usah terlalu sedih. Nih, lihat tuh kaum Ad tuh hancur gara-gara dia sombong. Makanya kita jangan sombong, Bu. Kalau dalam kesombongan, keujuban terus-menerus kita udah dikasih peringatan oleh Allah, nanti ujung-ujungnya akan Allah datangkan azab. Azab yang pertama yang dihadirkan kepada kaum Ad yaitu Allah datangkan kekeringan yang luar biasa sehingga mereka kelaparan. Setelah itu, setelah kering kelaparan, namanya orang nggak tahu diri ya Bu ya, saking kerasnya hatinya. Kata mereka, saya masih bisa hidup. Apa yang terjadi, Bu? Yang kedua, kata Nabi Hud, Allah akan mendatangkan azab kalau kamu tuh sombong terus. Ada kan manusia udah diingetin masih sombong, udah sakit masih, udah miskin masih. Ada, Bu, masih aja sombong, udah miskin, udah melarat juga. Kata Nabi Hud, akan Allah turunkan angin puting beliung yang besar yang tidak akan tersisa satupun manusia pada saat itu. Benar, Bu, saking kencengnya itu angin, hancur ketutup tanah mereka. Tuh dalam surat Al-Ahqaf. Jadi saya ringkas aja deh, takutnya kesorean ya. Supaya apa yang kita miliki tidak meninggalkan bekas sesuatu nanti menyakitkan bagi diri kita, maka ketika kita punya kemampuan, jangan suka mengandalkan bahwa itu adalah karena usaha kita. Ibu yang mobilnya sekian, ibu yang punya gelar di belakangnya sekian, ibu yang punya ini, punya itu, punya kemampuan apa. Jangan merasa bahwa itu adalah kekuatan diri kita. Karena kalau kita merasa itu adalah kekuatan dari kita, nanti yang ada seperti Nabi Hud ini. Allah akan azab, Bu, karena kesombongan itu mendatangkan musibah. Sombong itu dosa nggak? Dosa besar malah. Maka kata Allah dalam hadis Rasulullahnya, kalau ingin nikmatmu tidak mendatangkan azab kepadamu, maka baca ini, Bu. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Contoh ibu punya anak, nah sebesar ini masih disayang-sayang, masih imut-imutnya ya, Bu Aisyah ya. Kita punya cucu, menyenangkan masih kecil, Bu. Bagaimana supaya anak cucu kita nanti di kemudian hari tidak membuat susah, tidak menjadi anak yang durhaka? Ketika kita memandang dia dengan penuh gembira, usap kepalanya, pegang badannya sambil mengucap Masya Allah, la quwata illa billah. Insya Allah
kata Rasulullah, kalau orang ini membaca ini, anak ini akan dijaga dari sifat durhaka kepada orang tuanya. Saya baru dapat bacaannya akhir-akhir ini. Oh, dari dulu ya. Insya Allah Bu. Nah, belum terlambat saya kalau natap anak saya. Masya Allah, la quwata illa billah. Dia itu diizinkan oleh Allah dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Jadi kita mohon apa untuk anak kita? Kita punya rumah Bu, supaya dijaga rumah ini oleh Allah tidak menjadikan sumber kerusakan buat kehidupan kita. Kan kadang ada rumah tangga yang tidak bahagia kita ya Bu ya. Nggak bahagia, ada masalah segala macam. Ketika kita masuk rumah buka pintu, Masya Allah, la quwata illa billah. Insya Allah suasananya akan menyenangkan. Ketika kita menatap suami kita yang kita sayangi, yang kita cintai, belahan jiwa kita gitu Bu ya. Ketika kita salaman, ucapkan dalam hati kita, Masya Allah, la quwata illa billah. Supaya apa? Hasilnya menyenangkan, menenangkan batin kita. Karena banyak pasangan-pasangan yang membuat kita hidup. Iya, awet rajat ya. Coba Ibu tatap suami kita, Masya Allah, la quwata illa billah. Anak juga. Ibu punya kendaraan, pengen kendaraan itu tidak menyengsarakan kita. Kita bawa kendaraan keserempet, ketabrak. Pengen tidak terjadi seperti itu. Kata para ulama dalam syarahnya ini, bacalah Masya Allah, la quwata illa billah. Yakin kepada Allah, Allah akan menjaganya. Karena yang punya kekuatan hanya Allah. Makhluk tidak akan memadaratkan kita, merusak diri kita. Seperti itu. Apa Bu? Masih ingat bacaannya? Gampang kan? Baca Ibu. Ibu ketemu sahabat, menyenangkan sahabat ini. Jangan sampai sahabat ini di kemudian hari menikung kita, mengkhianati kita. Kita dalam hati, Masya Allah, la quwata illa billah. Saya melihat jamaah di sini, Masya Allah, la quwata. Bukan karena saya, tapi semuanya atas izin Allah dan atas kekuatan Allah. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, man dakhala manzilahu aw kharaja faqala bismillahi masyaallah la quwata illa billah tanafarah anhu syayatin min baini yadayhi wa anzalallahu alaihi barakah. Kalau kita masuk ke dalam rumah, keluar rumah membaca Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau kita biasanya bilang Bismillahi tawakkaltu ala Allah, ditambah Masya Allah, la quwata illa billah. Insya Allah setan akan menghindar dari kita, dari keluarga kita, dari apa yang sedang kita lakukan, dan Allah akan memberikan keberkahan di dalam keluarga tersebut. Coba yakinkan ini, yakinkan di dalam hati kita, jadikan dia dawa. Kenapa masa Allah mendatangkan keberkahan? Karena kita meyakini bahwa yang berkehendak itu sebetulnya Allah Bu, dan yang punya kekuatan itu Allah, bukan kita. Ketika kita lupa sama Allah, Allah abai dengan anak kita. Allah lepas dari penjagaan Allah ke anak kita. Sehingga di luar dia terpengaruh A, terpengaruh B, terpengaruh C dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada penjagaan Allah. Kita udah aja ngelepasin kekuasaannya ke anak sendiri ya. Ya dia udah besar lah ya sudah. Enggak ada kita menyerahkan ke Allahnya. Di luar siapa yang memegang dia kalau bukan Allah Bu pengarahnya. Jadi tatap anak kita, Masya Allah, la quwata illa billah. Maka semakin kita bertawakal kepada Allah, semakin ibadah kita kuat Bu. Semakin kita itu berada di siratal mustaqim, semakin Allah genggam, Allah bereskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yakin aja Bu, mungkin pada saat ini belum, karena kitanya belum siap. Tawakal kita belum kuat sama Allah. Penyerahan diri kita kepada Allah masih suka keluh kesah, masih suka protes,
maka Allah belum memegang kita seutuhnya. Karena protes itu sesuatu yang membuat Allah murka. Protes. Kenapa ya Allah saya yang dikasih ujian ini? Kata Allah, yang bisa menyelesaikan ujian itu ya kamu, yang lain beda lagi. Ya terserah saya, kata Allah. Kemudian kita protes, Bu. Ya Allah, kenapa yang miskin bukan dia, kok saya gitu. Kenapa yang meninggal duluan suaminya dia, kenapa suami saya? Astagfirullah. Saya kalau natap suami, ya Allah jangan-jangan inilah pertemuan terakhir. Maka kita sayang suami kita sayang anak-anak kita sayangi. Kalau mau berangkat majlis taklim tubuh dikecup, cium tangan. Ini mah boro-boro ngecup, cium tangan, dadah, naik motor, dibawa suami orang Gojek. Berangkat ya, itu titip tuh cucian. Itu tuh tolong dong dibalikin. Tuh pakaian tuh biar cepet kering gitu. Kita kadang-kadang astagfirullahaladzim. Jangan itu pertemuan. Kalau enggak kita duluan, suami duluan, kan begitu Bu. Ada yang bareng-bareng Bu? Ada. Dah. Kenapa Bu? Itu satu ya, karena yang punya kekuasaan, punya kekuatan hanya Allah. Kalau kita merasa rendah, kita merasa tidak berdaya, lihat di perang Badar, Bu. Ketika umat muslimin hanya 350 orang, kafir Quraisy 1000 lebih. Kafir Quraisy merasa bangga. Cetek, orang muslim itu baru sedikit. Yang masuk Islam kita bisa lihat, kita bisa prediksi. Pasti hancur semua, pasti semuanya kena tombak gitu kan. Umat muslim karena merasa lemah, karena merasa tidak berdaya, Rasulullah semalaman Bu sujudnya sampai ditegur sama Siti Aisyah. Sejarahnya begitu Bu, pernah dengar? Kata Siti Aisyah, wahai hamba Allah yang engkau tuh sudah dicintai oleh Allah, kenapa sampai berlama-lama bersujud? Karena aku merasa lemah, aku mohon pertolongan Allah. Ini mau menghadapi sesuatu yang sangat besar. Kata Siti Aisyah, ya jangan terlalu berlebihan, nanti juga ditolong Allah. Enggak. Rasulullah sampai pagi, betul nggak Bu Tati? Yang Rasulullah sujud ketika ada satu perang yang sangat dahsyat, perang Badar. Karena jumlahnya sedikit, sujudnya luar biasa. Siapa yang menang Bu? Kaum muslimin, kocar kacir mereka, hancur mereka Bu. Kalau kita menyerahkan kekuatannya kepada, di rumah juga gitu Bu. Serahkan semuanya kepada Allah. Walaupun kita serba kecukupan, walaupun kita ibu yang sering tahajud tengah malam, duha di siang hari, baca Quran sekian juz, bukan berarti bahwa kita itu bisa mampu karena kesolehan kita. Bukan Ibu. Dipegangnya, digenggamnya keluarga kita itu karena kita dekat sama Allah. Tapi kalau kita menggantungkan dengan amal soleh kita, nanti yakin kocar kacir juga Bu. Saya kan rajin ibadahnya, insya Allah deh. Saya kan hebat ini, puasanya juga nggak berhenti. Kocar kacir tetap pada suatu saat. Karena mengandalkan kekuatan ibadah amal soleh itulah yang membuat dia sukses. Bukan Bu, amal soleh itu hanya wasilah untuk kita dicintai oleh Allah. Amal buruk wasilah Allah benci, tidak suka dengan kita. Kita lihat Bu di perang apa ya Bu? Hunain ya. Kita pernah kalah ya Bu. Kita 12.000 pasukan menghadapi kaum Hawazin. Ini sejarahnya perlu nih, nanti Bu Tati jelasin ya. Kenapa kita kalah? Karena ini. Secara kolbu ya, nanti disambungkan. Karena kita merasa kuat, kita merasa hebat, sehingga di perang itu kita kalah. Padahal pasukannya jauh lebih besar daripada ketika di perang Badar tadi. Apa yang membuat kalah? Kata Allah, kamu merasa hebat.
Kalau merasa kuat, si Namrud aja oleh Allah dihancurkan oleh lewat binatang kecil masuk ke kupingnya dia. Kata Allah, yang kuat siapa? Allah, kata Allah, kamu nggak berdaya apa-apa tuh. Dia kuat tuh, Bu, karena orang-orang di sekelilingnya ngedukung dia. Bu, kenapa seandainya ada pemerintahan, bukan di sini ya, mungkin di mana gitu, dia zolim, kenapa dia kuat? Karena dideking oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau orang-orang di sekitarnya apapun itu ditarik dekingannya, udah dia keok, Bu. Maka inilah kesempatan kita untuk memilih para pemimpin yang akan menguatkan kehidupan dakwah kita. Pilih, Bu, sesuai dengan hati nurani. Karena itu akan berpengaruh. Kenapa dia kuat? Jangan salahkan dia, Bu. Yang membuat dia kuat karena ditopang oleh orang-orang sekitarnya, oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Manusia itu lemah, Bu, pada hakikatnya. Dia kuat karena ada bantuan dari luar. Tapi ingat, kalau Allah, ada orang ujub, merasa hebat, merasa kuat, bikin keok lah sama Allah ya. Nah, sekarang pelajaran terakhir. Kalau orang dikasih nurul qawi dalam qalbunya, maka dia akan menjadi hamba yang kuat. Kalau Allah hadir bertajali di dalam qalbu kita, Bu. Allah nih memegang diri kita. Dia hadir di dalam qalbu kita. Allah itu hadir kalau di dalam qalbu kita udah tidak ada ujub, tidak ada bergantung dengan manusia. Maka Allah akan memberi kekuatan kepada kita, Bu. Kuat apanya? Kuat hartanya? Kuat tenaganya? Pertama, kuat imannya. Iman akan berimplikasi ke jiwa. Kalau orang kuat imannya, insya Allah jiwanya kuat. Kata Rasulullah ini, mampu al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minud dha'if. Ibu mungkin tidak punya Pajero, ibu mungkin tidak punya rumah berlantai 4, mungkin masih ngontrak. Tapi kata Allah, orang yang kuat itu bukan yang seperti itu. Orang yang kuat itu kalau dia punya Pajero, kalau dia punya rumah berlantai sekian, investasi banyak, tapi imannya kuat. Itu yang disebut kuat. Dan tidak usah pesimis kalau kita tidak punya apa-apa, Bu. Selama iman kita kuat, itu lebih dicintai Allah daripada imannya yang lemah. Gerbang pintu kuat iman, kuat amal soleh adalah berarti orang-orang yang ditarik oleh Allah untuk mengenal ilmu Allah adalah orang-orang yang pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu, Bu, bukan hari ini datang, besok enggak. Minggu depan datang, minggu depan enggak. Itu bukan pembelajar sejati. Pembelajar sejati dimanapun ada kajian yang mendekatkan, yang menguatkan dia untuk kenal sama Allah, dia akan datangi. Itu pembelajar sejati, Bu. Itu pintunya untuk kuat kokoh iman kita. Nah, imannya yang kuat. Contoh sahabat Nabi, siapa yang kuat imannya, Bu? Bilal bin Rabah disiksa kayak apapun, terus di lidahnya hanya keluar kalimat Allah, 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 Allah. Itu ada orang yang mau, zaman dulu itu ceritanya, Bu, dalam tafsir-tafsir itu dijelaskan ada satu golongan di antara beberapa golongan yang akan mendapatkan naungan Allah karena imannya kuat. Ada seorang pemuda diajak berzina, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut sama Allah. Padahal itu, Bu, yang dia cintai, yang dia sayangi pacarnya lah ya. Si pacarnya ngajak berzina, Bu.
di dalam kamar. Udah di kamar, apalagi tuh, tinggal action kan? Tapi karena dia takut kepada Allah, gak jadi Bu. Ini orang-orang yang akan dapat naungan oleh Allah. Dan ini menunjukkan keimanannya kuat. Yang kedua, kuat apanya Bu? Kuat ibadahnya. Orang yang terbiasa sholat tengah malam, tahajud gitu ya Bu ya. Ini tanda orang yang dicintai oleh Allah. Yang terbiasa tapi Bu, bukan begini. Saya juga terbiasa Bu saja. Hari ini sholat seminggu enggak. Besok lagi sholat lagi minggu depan. Sebulan ya seminggu sekali rutin katanya. Bukan rutin seminggu sekali Bu, rutin tiap. Tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah kuat ibadahnya. Rajin tahajudnya, rajin duhanya, rajin baca Qur'annya, rajin datang ke kajian untuk mencari ilmu. Itu sudah salah satu tanda Bu. Tanda dicintai oleh Allah. Yang ketiga, kuat apanya? Kuat nalarnya, insting. Kalau ingin ibu tahu orang yang dicintai oleh Allah, instingnya kuat Bu. Kalau saya mau milih si A, si B, kenapa? Kayaknya ada sesuatu nih kurang seret. Kurang seretnya bukan karena hawa nafsu Bu, tapi saya lihat akhlaknya, kedepannya untuk bangsa ini. Dia itu ke jiwa agamanya. Pilih itu Bu. Idroknya kuat. Lintasan-lintasan hatinya. Kenapa? Karena dia dapat cahaya dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kuat iman kita? Nah itu kan tadi dicintai Allah kalau imannya kuat, kemudian ibadahnya kuat, idroknya kuat. Nih supaya itu terjadi, yang pertama orang itu harus mengenal atau mempelajari, mengerti dan mengamalkan Asmaul Husna. Saya di Setu Bu, insya Allah di Majlis Talim ini ngajarin Asmaul Husna minggu ini. Di Majlis Talim itu minggu itu karena kan dibagi keliling. Luar biasa Ibu di sini setiap minggu, setiap Jumat. Karunia Allah itu untuk menguatkan iman, salah satunya harus belajar Asmaul Husna. Kita bagaimana tahu kekuatan yang dimiliki oleh Allah dengan kekuatan kita sesungguhnya kalau kita nggak belajar Asmaul Husna? Apa yang membuat kita kuat dan apa yang membuat kita lemah? Kan kita taunya ini kan, taunya tuh dulu kalau pinter, kalau punya harta, kalau punya jabatan itu kuat gitu. Padahal bukan itu hakikat kekuatan yang sesungguhnya. Di sana ada yang 2 bulan sekali saya ngisi Asmaul Husna. Saya kuatin tauhidnya dulu. Digabung dengan kajian tasawuf ini ihsan. Kalau Asmaul Husna ini kan tentang keimanan ya Bu ya. Kalau ihsannya lebih dalamnya lagi. Saya gabung Bu. Tapi itu 2 bulan sekali kadang-kadang karena kan keliling Bu. Tidak mungkin tiap minggu saya di situ. Kalau yang sebulan sekali di KUA-nya sekecamatan. Saya ngisinya rencananya Al-Hikam. Al-Hikam sering saya ajarkan di sini di Senin sama Kamis. Pokoknya intinya untuk mengenal, menguatkan kepada Allah. Kalau fikih, Ibu belajar di tempat lain lah ya. Tahsin di sini juga ada. Ini lagi sedang mencari nih guru fikih kita sebetulnya. Tapi di tempat lain banyak, nah jadi kita nggak terlalu konsen di situ. Nah, satu mengenal, mengerti Asmaul. Yang kedua memperbanyak belajar merenungi ayat-ayat Quran. Di Senin sama Kamis kita belajar nggak Bu? Itu malah yang kita eksplor ya, kita buka ayat segini, surat segini. Itu tujuannya untuk menguatkan kita Bu, keimanan kita kepada Allah. Harus mengerti apa yang kita baca. Kalau baca doang dapat pahala Bu. Kalau baca doang
dapat pahala. Bagaimana supaya kita mengenal Allah? Tidak bisa dengan lewat baca doang. Tidak bisa. Harus dipahami, harus dimengerti. Kalau kita ingin merubah akhlak kita, ingin merubah mindset kita, siapa sih Allah? Sebenarnya Allah itu seperti apa? Bagaimana supaya iman saya kuat? Saya tidak banyak bingung, resah, gelisah. Harus mengerti ayat-ayat Allah. Bukan hanya membaca. Kalau membaca mah dapat pahala doang. Harus dipahami Bu, membaca dengan merenungi, mentadaburi, belajar isi ayat Al-Quran. Apa faedahnya? Apa yang saya dapat dari membaca? Begitu. Yang ketiga, aksar doa wa zikri, banyak berdoa kepada Allah dan berzikir. Lisan ini selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Sebelum melakukan pekerjaan berdoa dulu. Ketika melakukan pekerjaan juga berdoa, seperti dua mata uang. Mata uang kan ada dua sisi ya Bu ya. Tidak bisa dipisahkan Bu antara doa dan ikhtiar. Yang didahulukan apa Bu? Ikhtiar dulu apa doa dulu? Doa. Doa dulu Bu. Ya Allah saya mau masak. Ya Allah saya mau nyuci. Ya Allah saya mau apa aja. Niatkan karena Allah. Dikerja. Ketika bekerjanya doa juga. Ya Allah mudahkan. Ya Allah jadikan ini amal soleh yang kau terima. Terus doa. Pakaian kotor kayak apa juga. Ini jadi bernilai di mata. Yang keempat, banyak bertafakkur. Banyak bertafakur. Bertafakur itu Bu, dapat pengetahuannya ketika diam atau ketika ngobrol. Diam. Berarti banyak-banyaklah beruzlah Bu. Dan diamnya, uzlahnya kita yang paling efektif di waktu kapan? Malam hari. Bertafakur di malam hari setelah sholat tahajud. Bertafakur ya Allah. Tafakur. Jangankan tafakur, minta apapun insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kuat iman yang terakhir, banyak beristighfar dan taubat kepada Allah. Kenapa? Karena menurut Imam Hasan Al-Basri, taubat itu akan meluruhkan dosa-dosa engkau, dan taubat itu melepaskan dari pasungan dosa. Kita itu Bu kalau nggak taubat seperti orang yang terpasung. Terpasung gimana Bu? Tangan diborgol, kaki diborgol kan? Qayyadaka, dosa itu memasung dirimu. Yang dipasung itu jiwanya sebetulnya Bu di sini. Dan jiwa nanti akan berimplikasi ke perbuatan kan? Nah, bagaimana caranya? Lepaskan pasungan itu dengan taubat dan istighfar dan taubat kepada Allah. Ada seseorang Bu, kita tutup ya, insya Allah selesai ini, mudah-mudahan 5 menit lagi penjelasannya. Ada seorang yang datang ke Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, katanya, saya ini udah rajin ngaji, saya rajin infak, saya juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya. Tapi kenapa saya susah kalau bangun malam buat tahajud? Karena ciri-ciri tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang rajin rutin tahajud. Salah satu tanda ciri. Saya ingin dicintai oleh Allah wahai Hasan Al-Basri. Tapi kenapa saya sulit sekali bangun malam? Kalau mau bangun ada aja alasannya, katanya. Terus kata Hasan Al-Basri, banyak istighfar dan taubat. Kenapa?
padahal saya sudah banyak melakukan kebaikan. Kata Imam Hasan Al-Basri, dosamu memasungmu untuk bangun di tengah malam. Terpasung bu, sulit, ada aja. Kalau nggak ketiduran, kebablasan, kemudian kecapean atau apalah gitu. Tapi kalau orang yang kuat ininya, jiwanya, dia lepaskan dengan banyak taubat kepada Allah, mau secapek apapun kita pasti bangun. Betul nggak Bu? Yang biasa rutin tahajud. Secapek apapun pasti kita bangun Bu. Sesibuk apapun kita pasti akan bangun. Kata Imam Hasan Al-Basri, coba lakukan itu. Setelah dia lakukan Bu, dia bertobat, beristighfar, karena itu memasukmu. Karena yang membuat berat kita beramal soleh adalah dosa kita. Berarti masih banyak dosa yang belum lepas dari dirimu katanya. Setelah itu benar, dia datang kembali. Betul kata engkau wahai Hasan Al-Basri. Setelah aku melakukan perenungan, istighfar, bertaubat kepada Allah, itu dengan sendirinya gampang aja bangun. Malah kadang ada yang kayak membangunkan. Udah rutin jam segitu Bang, bangun. Insya Allah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dicintai oleh, yang sudah istiqomahkan, yang belum, ayo kita bangun kecintaan Allah dengan terbiasa melakukan sholat tahajud. Dari saya cukup sekian. Semoga Allah yang Maha Al-Qawi, Allah menguatkan lahir batin kita, ya, dan jangan merasa diri kita yang kuat, tetapi kekuatan adalah datangnya dari Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada salah kata yang menyinggung hati ibu semua. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.